Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Rahmatullah Aldifari, mahasiswa D3 Farmasi Stikes Karsausada Garut, dengan nomor induk mahasiswa KHGF 21044. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses metabolisme di mana semua makhluk hidup memproses sebuah zat atau makanan dengan tujuan untuk mengubah sebuah zat atau makanan menjadi nutrisi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh tubuh sebagai energi dalam melaksanakan aktivitas. Kemudian, di dalam sistem pencernaan manusia, kita harus tahu organ-organ penting yang menopang terjadinya pencernaan dalam tubuh. Organ-organ pencernaan diantaranya, yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat masuknya makanan atau zat tertentu. Di dalam mulut, makanan akan diproses menjadi bagian-bagian kecil dan lembut yang dilakukan oleh gigi dengan tujuan untuk mempermudah proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kemudian, setelah melewati mulut, makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran berbentuk tabung panjang yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung dengan adanya gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan. Setelah didorong oleh kerongkongan, makanan kemudian akan masuk ke dalam lambung, yang mana lambung merupakan organ paling elastis yang terletak di dalam rongga perut bagian kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas atau mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh 3 zat yang ada di dalam lambung, yakni enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Dari 3 zat yang ada di dalam lambung tersebut memiliki fungsi masing-masing. Fungsi dari enzim pepsin yakni dapat mengubah protein menjadi pepton. Kemudian fungsi dari enzim renin bisa mengendapkan protein susu menjadi kosein. Kemudian asam klorida bisa mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang ada dalam makanan. Setelah dilakukannya pencernaan mekanik dan kimiawi di dalam lambung, kemudian makanan akan menuju ke usus halus yang memiliki cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga adalah usus penyerapan. Di usus penyerapan ini merupakan tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan ke dalam tubuh, yang kemudian nantinya akan diserap oleh tubuh dan kemudian akan menjadi nutrisi bagi tubuh. Setelah makanan melewati usus halus, makanan kemudian akan masuk ke dalam usus besar, di mana di dalam usus besar merupakan tempat penyerapan cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Kemudian di dalam usus besar juga terdapat bakteri yang bernama E. coli. Bakteri ini menguntungkan untuk tubuh kita karena bisa membantu pembusukan sisa-sisa makanan yang telah kita makan dan juga sudah kita serap sari-sari dan juga vitamin, nutrisi, dan mineralnya, yang kemudian nantinya akan berubah menjadi fases, dan fases tersebut akan disimpan di tempat penyimpanan sementara yang bernama rektum, yang mana jika rektum tersebut sudah terisi penuh, saraf akan mengirimkan respon kepada otak yang nantinya akan menimbulkan rasa mules
atau rasa ingin buang air besar, sehingga si fases tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Dan anus merupakan organ pencernaan terakhir atau sering disebut dengan pembuangan. Baik, setelah tadi kita membahas tentang definisi sistem pencernaan, begitu juga tadi kita sudah membahas tentang organ-organ sistem pencernaan, kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan biasanya diakibatkan oleh berbagai macam hal, mau itu dari mengonsumsi makanan yang tidak sehat, pola makan yang tidak teratur, ataupun mengonsumsi makanan yang kotor. Untuk contoh gangguan sistem pencernaan, yakni diare. Diare merupakan sebuah penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh makanan yang kotor, atau juga Anda memiliki alergi terhadap makanan tertentu, dan juga terlalu sering memakan makanan yang mengandung asam dan pedas. Pada umumnya, seseorang yang terkena penyakit atau gangguan pencernaan diare mengalami buang air besar yang berlebih dan juga lebih encer dari biasanya. Untuk pengobatan atau penanggulangan penyakit atau gangguan pencernaan ini bisa dilakukan dengan banyaknya meminum air bersih, karena di beberapa kasus yang tidak terlalu parah, dengan melakukan banyak minum air bersih, nantinya akan gejala diare akan membaik dengan sendirinya dalam beberapa hari ke depan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan dan juga salah kata dalam presentasi atau dalam video yang saya buat kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.